بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة الأولى حول التفسير والتأويل. حول التفسير والتأويل. ما هو التفسير وما هو التأويل وما الفرق بين التفسير والتأويل؟ طيب. التفسير في اللغة التفسير في اللغة له معنيان. التفسير في اللغة له معنيان: الإيضاح والتبيين والتعرية للانطلاق. الإيضاح والتبيين والتعرية للانطلاق. هذا معنى التفsir fil lughah. Ya. Al-idhah wa tabyin artinya penjelasan, ya. Jadi tafsir itu menjelaskan atau suatu penjelasan. Jadi kalau dikatakan saya menafsirkan sesuatu artinya saya menjelaskan sesuatu, ya. Atau at-ta'riyatul intilaq atau maknanya adalah membebaskan sesuatu. Karena tafsir itu menjelaskan secara bebas, ya. Jadi kata tafsir itu artinya adalah yang membebaskan sesuatu atau menafsirkan sesuatu secara bebas, ya. Nah, di antara makna Al-Qur'an atau di antara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan makna at-tafsir ini, yaitu bimana khususnya al-idhah wa tabyin, minhu qauluhu ta'ala fi suratil Furqan, wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran. Yani wa ahsana bayanan wa tafsila. Ahsana bayanan wa tafsila. Jadi Allah ketika menurunkan Al-Qur'an, wala ya'tunaka bimatsal, ya, Allah memberikan di dalam Al-Qur'an itu beberapa perumpamaan. Illa ji'naka bil haqqi, yang mana itu merupakan kebenaran. Ini kalau dalam ulumul Qur'an nanti kalian belajar tentang al-amsal, ya. Ada pembahasan tentang amsal, perumpamaan. Nah, Allah mendatangkan perumpamaan itu dengan kebenaran dan juga sebagai wa ahsana tafsiran, ya, sebagai penjelasan yang sangat baik atas suatu masalah. Jadi ahsana tafsiran ay ahsana bayanan wa tafsilan. Baik. Wa yutlaqu tafsiru kadzalika kama qala al-Imam Abu Hayyan fil Bahr al-Muhit. Tafsir Al-Bahr al-Muhit. Ya, Imam Abu Hayyan menulis kitab tafsir Al-Bahr al-Muhit. Dan ini ya akhwat, kitab tafsir yang cukup penting ya untuk kita mengkaji aspek bahasa. Karena Imam Abu Hayyan Al-Andalusi ini seorang lughawi dan tafsirnya ini corak lughahnya cukup bagus, ya, seperti Zamakhsyari. Nah, ini corak balaghahnya, corak bahasanya cukup bagus, ya. Jadi kalau kalian ingin mengkaji tafsir-tafsir seputar bahasa, nah di antara referensinya adalah tafsir Al-Bahrul Muhit fi Tafsiril Quran, ya, Al-Imam Abi Hayyan Al-Andalusi. Nah, qala fi tafsirihi wa yutlaqu tafsir aidan 'ala at-ta'riyatil intilaq. Ya, qala Tha'lab taqul fasartul farasa ay arraytuhu liyantaliqa fi hasrih wa huwa raji'un li ma'na al-kashf fa ka'annahu kashafa dhahrahu ya li hadzal ladzi yuriduhu minhu min al-jaryi. Jadi at-ta'riyah itu kan artinya ini, at-ta'riyah itu dari kata uryanan, ya. Uryan itu kan artinya telanjang, artinya telanjang itu maksudnya adalah sesuatu yang tampak gitu, ya, sesuatu yang tersingkapkan hingga dia tampak, jadi terbebaskan hingga dia tampak. Nah, maka kata Tha'lab, ya, kata Tha'lab seorang seorang syair atau seorang yang bahasa Arabnya ini menjadi hujjah ya di dalam lughah, seperti yang dinukil oleh Abu Hayyan Al-Andalusi, bahwa tafsir itu maknanya adalah at-ta'riyatul intilaq, dan beliau menukil dari Tha'lab fasartul farasa ay arraytuhu. Jadi aku melepaskan sesuatu dari kuda itu, yaitu menelanjanginya gitu, ya, membebaskannya, liyantalik fi hasri, untuk dia bebas, ya. Wa huwa raji'un li ma'nal kasyf. Dan ini kenapa kok kata tafsir ini juga bermakna ta'riyah? Nah, ini kembali kepada makna asal dari tafsir, yaitu al-kasyf. Al-kasyf itu artinya membuka. Ya, jadi orang yang tidak berpakaian itu kan artinya dia membuka badannya untuk terlihat. Faka'annahu kasyafa dhahrahu. Ya, seakan dia melepaskan dhahrohnya, melepaskan apa yang menutupi pundaknya, bihadzal ladzi yuridu minhu min al-jaryi. Ya, atau melepaskan sesuatu dari pundak si kuda agar kemudian kuda itu bisa melaju dengan bebas. Jadi intinya at-tafsir fil lughah maknanya adalah al-idhah wa tabyin, ya, wa kadzalika ma'nahu at-ta'riyatu lil intilaq, yang membebaskan, melepaskan agar dia terbebas, ya. Baik, hadza makna tafsir fil lughah.
Amma makna tafsir fil istilah, fala budda min an nunsiba hadza al-lafz ila ilm. Ya, jadi kalau kita mendefinisikan tafsir, maka sebagai suatu mustalah mustaqil, suatu istilah yang punya definisi khusus, kita harus mengembalikan istilah tafsir ini kepada, atau harus menisbatkan kata tafsir ini kepada ilmu, ya. Karena tafsir itu secara konotasi dia merupakan bagian dari ilmu yang disistematisasikan, ilmu yang diciptakan. Maka namanya akan kita kenal dengan ilmu tafsir. Walakin al-ulama ikhtalafu hal ilmu tafsir huwa ilmun alladhi la yutakallafu laha haddun aw huwa ilmun alladhi yutakallafu laha haddun aw lahu ya la istilah al-ilmu alladhi la yutakallafu lahu haddun aw huwa ilmun yutakallafu lahu haddun. Yani apakah ilmu tafsir itu adalah ilmu yang memang membutuhkan definisi atau ilmu yang tidak membutuhkan definisi? Artinya, bagi yang berpendapat bahwa ilmu tafsir tidak membutuhkan definisi, maka mereka memahami intinya tafsir Quran itu yang menjelaskan makna Quran tanpa harus terikat dengan kaidah-kaidah tertentu. Ya. Jadi kalau yang mengatakan tafsir itu tidak perlu definisi khusus, intinya mereka ingin mengatakan Al-Quran ketika ditafsirkan artinya dijelaskan ya apa yang menjadi kandungan dan maksudnya tanpa harus terikat dengan kaidah-kaidah tertentu. Ini bagi yang berpendapat tafsir la yutakallafu laha au la yutakallafu lahu haddun ya. Tapi bagi yang berpendapat tafsir itu tidak sembarangan, bagi yang berpendapat yang namanya tafsir Quran itu haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran, maka mereka tentu akan harus memiliki definisi. Nah, inilah pendapat kedua yang menjadi pendapat yang masyhur ya akhwat. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama bahwa ilmu tafsir lahu haddun muayyan. Bahwa ilmu tafsir itu punya definisi yang khusus ya. Baik. Nah, bagaimana penjelasan Syekh Az-Zahabi terhadap khilaf di kalangan yang membedakan hakikat ilmu tafsir ini? Ya ba'dul ulama anna tafsira laisa minal ulum allati yutakallafu laha haddun. Yutakallafu laha kembali kepada ulum ya. Jadi laha yang tadi kita sebutkan kembali kepada ulum. Jadi sebagai ulama ada yang berpendapat bahwa tafsir itu bukanlah ilmu yang membutuhkan definisi. Haddun itu ta'rif. Ya. Haddun itu artinya ta'rif. Li'annahu laisa qawaid aw malakan nasyi'ah min muzawalatil qawaid ka ghairihi min al-ulum allati amkana laha an tushbihal ulum al-aqliyah. Karena tafsir itu hakikatnya bukanlah sebagai kaidah atau sebagai kumpulan kaidah atau sebagai malakat nasyiah atau sebagai suatu praktek yang dia dikembangkan min muzawalatil qawaid, atau praktek bukanlah bagian dari praktek yang dikembangkan didasarkan kepada kaidah-kaidah tertentu ya kaghairihi minal ulum, sebagaimana ilmu yang lain itu diciptakan kaidah baru kemudian digunakan kaidah itu. Tapi tafsir tidak. Tafsir itu tidak, menurut pendapat yang pertama ini ya, tafsir itu tidak membutuhkan kaidah. Tafsir itu tidak dibangun atas suatu kaidah ya. Maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai suatu ilmu allati amkana laha an tushbiha al-ulum al-aqliyah. Tidak bisa didefinisikan sebagai ilmu lainnya seperti ilmu-ilmu logika lainnya, ilmu-ilmu akli lainnya, ilmu-ilmu teoritis lainnya. Wa yuktafa fi idahi tafsir bi annahu bayan kalamillah. Maka cukuplah kalau kita ingin mendefinisikan tafsir dengan mengatakan intinya tafsir itu adalah bayan kalamillah. Ya, tafsir itu cukup didefinisikan sebagai sesuatu yang merupakan penjelasan tentang Al-Quran, tentang firman Allah. Jadi kalau dikatakan tafsir itu apa menurut definisi yang mengatakan tidak perlu definisi ya. Apa definisi Al-Quran menurut ulama yang mengatakan tidak perlu definisi untuk ilmu tafsir? Ya intinya tafsir itu adalah menjelaskan Al-Quran. Au annahul mubayyinu li alfadil Quran wa mufhamatiha. Atau itu bahwa tafsir itu adalah al-mubayyin ya, penjelasan untuk lafaz-lafaz Al-Quran dan apa yang menjadi petunjuk dari lafaz tersebut. Mafhum itu artinya dalalat ya. Mafhum itu dalalat hadhil alfaz ya. Nah, jadi intinya sebagai ulama ada beberapa tafsir itu nggak punya definisi. Kalaupun ingin disebutkan ada definisi tajawuzan, intinya ya maknanya adalah bayanul Quran titik gitu ya, penjelasan Al-Quran saja tanpa harus terikat dengan kaidah-kaidah tertentu. Nah, pendapat yang pertama ini ya akhwat berpotensi. Ya, pendapat yang pertama ini berpotensi setiap orang bisa mengklaim dia bisa menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran kalau tidak mengikat dirinya dengan kaidah-kaidah tertentu. Inilah yang nanti akan berpotensi melahirkan
namanya tafsir bil ra'yi al-madmum, ya, tafsir dengan menggunakan ya pendekatan logika yang tercela karena dia tidak berkesesuaian dengan kaidah-kaidah di dalam menjelaskan Al-Qur'an. Tapi ini pendapat sebagian ulama saja. Nah, ada pun pendapat sebagian yang lain, dan inilah pendapat yang masyhur ya di kalangan para ulama. Wa yara ba'du akhar minhum anna tafsir min qabilil masail al-juz'iyyah awil qawaid al-kulliyah awil malakatin nasyi'ah min muzawalatil qawaid. Ya, pendapat sebagian ulama mengatakan tafsir itu ya dia termasuk bagian dari masalah-masalah yang bersifat juz'iyat, artinya memiliki rincian, memiliki masalahnya sendiri, atau dia termasuk dari qawaid kulliyah. Tafsir itu sebagai bagian dari metodologi yang bersifat kulli yang akan, atau metodologi yang bersifat umum yang bisa diterapkan di dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Awil malakatin nasyi'ah min muzawalatil qawaid, atau suatu usaha untuk menjelaskan sesuatu yang didasarkan kepada kaidah-kaidah yang baku. Maka berdasarkan perspektif ini fayutakan lahu ta'rif. Maka yang namanya ilmu tafsir membutuhkan adanya definisi. Ya, fayadkuru fi dzalika uluman ukhra yuhtaju ilaiha fi fahmil Qur'an. Yang bahkan ilmu tafsir membutuhkan teori-teori ilmiah yang lain ya agar kemudian tafsir Al-Qur'an itu ya bisa dikategorikan sebagai tafsir yang diterima ya. Maka membutuhkan adanya ilmu lain, kal lugha was sharaf wan nahwu wal qiraat wa ghairu dzalik. Nah, bagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa ilmu tafsir itu adalah suatu ilmu yang punya definisi, akhirnya mereka mengajukan beberapa ta'rifat. Ya, para ulama yang mengatakan ilmu tafsir adalah ilmu yang memiliki definisi mengajukan beberapa ta'rifat. Ya, wa min hadhihi ta'rifat ya arrafahu Abu Hayyan fil Bahril Muhit bi annahu ilmun yabhathu an kayfiyatin nutqi bi alfadhil Qur'ani wa madlulatiha wa ahkamihal ifradiyah wa tarkibiyah wa ma'aniha allati tuhmalu 'alaiha halat at-tarkib wa tatimmatu dzalika. Jadi kalau Imam Abu Hayyan Al-Andalusi mendefinisikan ilmu tafsir sebagai ilmun yabahatu an kaifiyatin nutq, ya, ilmu tentang bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Begitu juga tentang bagaimana cara madlulatiha, menyimpulkan makna-makna dari lafaz Al-Qur'an, wa ahkamiha, hukum-hukumnya, al-ifradiyah wa tarkibiyah, apakah hukum yang diambil dari setiap satuan kata ataupun dari jumlah-jumlah kata dalam Al-Qur'an. Wa ma'ani allati tuhmalu 'alaiha halat at-tarkib, atau makna-makna dari ayat Al-Qur'an tadi ketika berwujud satu jumlah gitu. Jadi artinya begini apa? Menafsirkan Al-Qur'an itu kadang kita bisa dikatakan menafsirkan ketika menjelaskan mufradatul Quran. Ya, tapi bisa juga kita menafsirkan Al-Quran dengan menjelaskan jumalul Quran. Ya, jadi makna ayat ini apa? Tapi bisa juga kita katakan makna dari lafaz ini apa? Misalnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, makna dari as-sirat itu apa? Secara lughah, secara syara' gitu ya. Nah, itu berarti dia menafsirkan secara ifradi. Tapi bisa juga ihdinas siratal mustaqim maknanya adalah al-Islam, berarti menafsirkan secara tarkibi ya. Nah, itu dua-duanya bisa disebut tafsir, kata Syekh Abu Hayyan Al-Andalusi. Watatimmatu lidzalika, dan juga penyempurna dari penafsir Al-Qur'an itu sendiri. Nah, ini sebenarnya definisinya lebih dekat kepada definisi seorang lugawi ya, definisi seorang ahli bahasa yang memang memfokuskan suatu teks itu dipahami dalam perspektif bahasanya. Baik, ini ta'rif yang pertama. At-ta'rifus tsani wa 'arrafahu az-Zarkashi. Nah, ini definisi yang masyhur ini ya. Definisi yang masyhur kalau disebut apa itu ilmu Al-Qur'an, apa itu ilmu tafsir, biasa definisi Az-Zarkashi ini yang kemudian diutarakan oleh banyak peneliti. Wa 'arrafahu az-Zarkashi bi annahu ilmun yufhamu bihi kitabullahil munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayan ma'anihi wa istikhraj ahkamihi wa hikamihi. Jadi ilmu tafsir itu ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Qur'an, yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, serta untuk menjelaskan bayan ma'anihi, ya, untuk menjelaskan makna-makna atau kandungan maknanya, wastikhraj ahkamihi wa hikamihi, dan juga untuk bagaimana mengeluarkan, menyimpulkan, mengistinbat ya hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, begitu juga dengan pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, ini definisi dari Imam Badruddin Az-Zarkashi. Baik, at-tarifut tsalis wa 'arrafahu ba'dhum bi annahu. Nah, Syekh Az-Zahabi menukil pendapat ulama lain bahwa tafsir itu adalah ilmun yubahatsu fihi an ahwalil Qur'anil Majid.
Ya, ilmu tentang bagaimana kita memahami kondisi-kondisi Al-Qur'an. Min haitsu dalalatihi ala muradillahi ta'ala biqadari taqa al-basyariyah. Ya, berdasarkan petunjuk-petunjuk dari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu dari ayat-ayatnya biqadari. Nah, ini ada tambahan cukup bagus ini ya. Biqadari taqa al-basyariyah, yaitu dengan kemampuan yang dikembalikan kepada masing-masing manusia yang melakukan tafsir. Artinya ya akhwat, setiap orang punya punya kapasitas yang berbeda-beda. Maka yang namanya tafsir dalam makna tertentu gitu ya, bukan pada wilayah tafsir yang qat'i, dalam makna tertentu yang bersifat dhanni, yang dia bersifat relatif, penafsirannya bisa salah bisa benar, maka itulah sisi qadrah atau al-basyariyahnya ya. Tapi bisa jadi yang namanya tafsir tidak selalu dia relatif. Ada makna-makna tafsir yang absolut, yang sudah sampai level ijma, yang sudah aksiomatis di antara para mufassir, tidak ada perselisihan. Nah, maka untuk yang seperti ini biasanya akan menjadi prinsip-prinsip ajaran Al-Quran yang tidak boleh diselisihi. Tapi kalau misalnya pada wilayah yang masih mereka berikhtilaf, yang tadi ala qadri taqa al-basyariyah itu, maka disinilah akan muncul yang namanya ikhtilaf, ya, perbedaan dalam tafsir ataupun perbedaan dalam menyimpulkan hukum dari suatu ayat. Nah, ini artinya yang namanya tafsir Quran itu tidak selalunya disepakati ya, tapi tidak semua tafsir juga diperselisihkan. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Intinya berdasarkan qadrah atau al-basyariyah. Dan yang keempat, ta'rif berikutnya wa arrafa ba'duhum. Nah, ini definisi yang berikutnya ini detail sekali menyebutkan setiap unsur dari ilmu Al-Qur'an. Ilmu nuzulil ayat wa syu'uniha. Ilmu tentang turunnya ayat dengan apa yang menjadi konteks turunnya ayat, syu'un, ya, masalah yang sedang dipersoalkan ketika ayat itu turun. Wa aqwasisiha, ya, terkait dengan kisah-kisahnya, wal asbabun nazila fiha, sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Tsumma tartibi makkiha wa madaniha, lalu terkait dengan urutan makkiyah dan madaniyahnya yang turun kepada Rasul. Wa muhkamiha wa mutasyabihiha, terkait dengan muhkam dan mutasyabihnya. Ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabih. Wa nasikhiha wa mansukhiha, ada ayat yang nasikh, ada ayat yang mansukh, ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Wa khasiha wa ammiha, ada ayat yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Wa mutlaqiha wa muqayyidiha, ada ayat yang bersifat mutlak, ada yang ayat bersifat terbatas maknanya. Wa mujmaliha wa mufassiriha, ada ayat yang bersifat global, ada ayat yang bersifat terperinci. Wa halaliha wa haramiha, ada yang menjelaskan tentang halalnya sesuatu, ada yang terkait dengan haramnya sesuatu. Wa wa'diha wa wa'idiha, ada ayat yang terkait dengan menjanjikan kebahagiaan, ada ayat yang menjanjikan atau mengancam dengan azab. Ya, wa amriha wa nahiha, atau ayat yang memerintahkan dan ayat yang melarang. Wa ibariha wa amsaliha, atau ayat yang menjelaskan tentang ibrah, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari suatu ayat atau berupa wujud amsal, yaitu perumpamaan-perumpamaan. Jadi di sini definisinya lebih rinci ya. Definisi yang keempat ini lebih rinci menjelaskan setiap unsur-unsur dari tafsir Al-Quran. Ya, tapi ya rinciannya kadang juga tidak diperlukan sebenarnya. Yang namanya tafsir intinya sih sudah include rincian ini ketika kita membahas satuan masalahnya. Dan terakhir ta'rif Az-Zahabi. Nah, Imam Az-Zahabi atau Syekh Muhammad Hussein Az-Zahabi ya mendefinisikannya dengan definisi singkat, dan menurut saya ini definisi yang sebenarnya sudah cukup sebagai pemahaman kita terkait dengan apa itu tafsir ya. Ilmun yabahatsu an muradillahi ta'ala biqadri taqa al-basyariyah. Jadi ilmu yang digunakan untuk mencari tahu, ya bahas mencari tahu, mengkaji, menggali apa yang Allah inginkan dari ayat-ayatnya gitu. Biqadri atau al-basyariyah. Tergantung kepada kemampuan akal manusia di dalam mendapatkan dan menemukan kehendak Allah dan keinginan Allah lewat ayat-ayat tersebut. Jadi ada dua unsur nih. Yang pertama adalah ilmu yang menunjukkan bahwa ilmu di sini terkait dengan kaidah. Jadi kalau definisi yang pertama kan, yang la yutakallafu la haddun, ya bagi mereka yang tidak perlu mendefinisikan tafsir, mereka tidak menyebutnya ilmu. Intinya bayanul Quran, penjelasan Al-Quran. Tapi bagi yang mendefinisikannya sebagai ilmu, maka diawali ada kata ilmu. Dan ilmu itu suatu istilah untuk menyebut bahwa persoalan ini punya kaidah. Persoalan ini punya aturan, punya nizam, punya sistematikanya, ya, punya masalah-masalahnya tersendiri. Nah, itulah ilmu. Kemudian ilmu ini secara khusus membahas terkait dengan cara kita menggali dan menemukan makna-makna yang diinginkan oleh Allah dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi dengan kemampuan manusia yang bisa berbeda-beda. Ya, jadi ada tiga unsur di sini ya, ilmunya yang menunjukkan dia terkait dengan kaidah tertentu.
yang kedua dalam rangka untuk menemukan keinginan dan kehendak Allah. Ya, di sini berarti ada ijtihad, walaupun nanti menemukannya bisa saja ketemu, bisa saja tidak ketemu, ya tergantung kepada al-qadrah, tergantung kepada qadrat taqah al-basyariyah, kemampuan dari akal manusia itu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang ada. Baik. Nah ya akhwat, silakan kalian ingin memilih definisi yang mana saja dari at-ta'riful awal sampai definisinya Syekh Az-Zahabi, ya ta'riful khamis, ya itu boleh saja. Jadi kalau kalian misalnya nanti ada ujian ya arif ilmu tafsir misalnya, arif ilmu at-tafsir, definisikan ilmu tafsir itu apa. Nah, maka memilih definisi yang mana saja dan definisi yang ada, itu sudah dikatakan benar. Jadi, ya. Mau yang pendek, mau yang panjang silakan, yang mudah kalian hafal saja. Baik, ini ta'rif dari tafsir ya. Sekarang ta'rif ta'wil. Nah, definisi ta'wil. Apa itu ta'wil ya? Sebelum kita masuk kepada apa perbedaan antara tafsir dan ta'wil. Jadi satu-satu dulu definisikan. Yang kedua ta'wil. Nah, at-ta'wil ya definisinya ada 3 hal yang perlu kita pahami dari definisi ta'wil. Secara lughah definisinya apa? Kemudian istilah ta'wil ya sebagai suatu lafaz, sebagai suatu mufradat itu ditemukan dalam Al-Qur'an, tapi rupanya dengan makna yang beragam. Maka akan kita lihat dari sisi al-isti'malul Qur'ani, bagaimana ayat Al-Qur'an menggunakan kata ta'wil dalam konteks yang berbeda itu. Nah, baru kemudian kita memahami istilah ta'wil secara istilah. Ya, istilah ta'wil dalam ilmu Al-Qur'an, istilah ta'wil dalam tafsir Al-Qur'an sebagai suatu definisi yang khusus, yang bukan lagi secara bahasa atau bukan lagi secara penggunaan di dalam Al-Qur'an. Nah, secara lughah ta'wil memiliki 2 makna. Ya, yang pertama ma'khudun minal awal wa huwa rujuk'. Faka'annal mu'awwilu arja'al kalam ila ma yahtamiluhu minal ma'ani. Jadi takwil itu secara bahasa artinya diambil dari kata al-awwal, dari kata permulaan, sesuatu yang di awal. Maknanya adalah mengembalikan sesuatu kepada yang awal. Jadi seakan seorang muawwil, orang yang mentakwil ya akhwat, orang yang melakukan takwil itu dalam bahasa Arab disebut muawwil. Jadi dia isim fa'il. Isim fa'il dari ta'wil ya. Awwala yu'awwilu ta'wilan wa muta'awwalan fahuwa mu'awwilun wa dzaka mu'awwalun awwil la tu'awwil. Nah, jadi fahuwa mu'awwilun ya. Jadi isim fa'il dari awwala yu'awwilu ta'wilan itu mu'awwil. Orang yang mentakwil namanya mu'awwil. Lafaz yang ditakwil namanya mu'awwal. Ya, itu lughah. Nah, jadi seakan seorang yang mentakwil atau muawwil arja'al kalam ila ma yahtamiluhu minal ma'ani, sedang mengembalikan suatu lafaz, suatu teks, suatu ungkapan yang mau ditakwil kepada makna awal, makna asal dari lafaz tersebut. Karena biasanya suatu lafaz itu punya sejarah munculnya ya. Suatu kata itu ada sejarahnya dan sejarahnya ini akan memiliki sumber kata, tapi bisa saja makna dari suatu kata ini terlupakan sejarahnya karena dipengaruhi oleh mulabbasat urfiyah, karena dipengaruhi oleh tradisi yang melingkupi suatu kata, ya maka kemudian berubah. Makanya nanti kalau dalam ilmu bahasa ada namanya lafaz haqiqah, ada namanya lafaz majaz, ya. Ya, lafaz haqiqah itu adalah lafaz asal yang kita sering sebut dengan istilah lafaz secara lughah, secara makna bahasa. Contoh, as-shalah. Ya, definisi dari sholah itu doa secara lughahnya, secara asal katanya. Tapi kemudian ketika sholat digunakan dalam konteks Islam, maknanya bertambah. Ya, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ya, definisinya punya definisi khusus. Amalan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Nah, itu sudah tidak lagi dia memiliki makna haqiqah lughawiyah. Ya, dalam arti sudah berubah menjadi haqiqah syar'iyah. Nah, orang yang melakukan takwil itu sedang mengembalikan suatu lafaz kepada makna lughawiyahnya yang hakiki, yang asal, ya. Jadi dia mengembalikan suatu lafaz kepada makna asalnya yang belum dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh eksternal. Ya, pengaruh eksternal ini bisa dari uruf, bisa dari tradisi masyarakat, atau bisa dari syariat yang dibawa oleh para nabi. Nah, ini istilah ta'wil dalam bahasa, maknanya adalah dari kata al-awwal yang artinya ar-rujuk ya.
Tapi juga istilah takwil ini dia secara lughah diambil dari kata ma'khuzun minal iyalah wa hiya siyasah. Faka'annal mu'awwila yasusul kalam wa yadummu fi mawdi'ihi. Nah, dia istilah takwil juga diambil dari kata iyalah, artinya siasa. Siasa itu artinya mengatur, ya. Siasa itu artinya mengatur. Ya, orang yang berpolitik kan sedang mengatur negaranya, maka disebut dengan siasa. Nah, maka seakan seorang muawwil, seakan orang yang mentakwil itu sedang mengatur suatu ungkapan, mengatur suatu lafaz, mengatur suatu kata agar sesuai dengan konteksnya. Ya. Jadi ketika kita misalnya begini ya, sederhananya begini. Kalau kita bicara sama orang tua, kan beda dengan kita berbicara dengan sesama teman kita kan. Ada ungkapan-ungkapan tertentu yang harus disesuaikan dengan kondisi kita berbicara. Nah, itu sedang mentakwil namanya. Ya, jadi orang yang berbicara dengan orang tua dengan lafaz-lafaz yang sopan, ya dengan memanggil dengan panggilan yang baik, yang memanggil panggilannya itu misalnya dengan bapak, ibu, nggak memanggil nama gitu ya. Nah, itu kan beda dengan kita ngomong dengan sesama teman kita yang cukup panggil nama, bahkan pakai panggil nama aliasnya gitu ya. Yang namanya Abdullah, misalnya kita panggil Bedul. Yang namanya Muhammad, kita panggil Mamat misalnya gitu kan. Nah, ya kan nggak mungkin kita manggil bapak kita yang namanya Muhammad Mamat gitu kan. Ya. Mat sini mat daripada bapak kita, ya nggak mungkin. Ya. Itu namanya soal adab gitu ya. Nah, jadi artinya orang yang sedang melakukan takwil itu meletakkan ungkapan kata sesuai konteksnya, ya sesuai dengan apa namanya di mana dia berbicara. Ini kalau dalam ilmu balaghah namanya disebut dengan lafzun baligh. Ya, orang yang disebut baligh itu siapa? Orang yang fasih. Fasih itu artinya yang meletakkan kata sesuai dengan maudhi'nya, sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi takwil itu ya begitulah. Ya, jadi takwil itu meletakkan kata sesuai dengan konteksnya. Nah, ini definisi secara lughah ya. Definisi secara bahasa. Nah, sedangkan istilah takwil di dalam penggunaan Al-Qur'an ini punya banyak makna. Di dalam Al-Qur'an istilah takwil digunakan dengan banyak makna. Di antaranya adalah at-tafsir wa ta'yin. Takwil memiliki makna at-tafsir. Jadi takwil itu ya akhwat, takwil itu di dalam Al-Qur'an tafsir. Ya, jadi takwil dan tafsir itu dua istilah yang sama kalau dalam sebagian makna Al-Qur'an. Nah, misalnya kita temukan dalam surah Al-Imran ayat 7, fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili. Wa ibtigha'at ta'wili maksudnya adalah wa ibtigha'at tafsiri wa ma ya'lamu ta'wilahu, yani wa ma ya'lamu tafsirahu illallah. Ini dalam masalah mutasyabihat ya. Jadi dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat, misalnya ayat-ayat mutasyabihat itu seperti al-huruful muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad ha mim ya. Nah, itu namanya huruf mutasyabihat, dia termasuk apa namanya? Termasuk ayat yang la ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tidak mengetahui tafsirnya secara hakiki kecuali Allah ya. Nah, termasuk ayat mutasyabihat juga, adalah ayat-ayat tentang sifat Allah. Ayat-ayat tentang sifat Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya yadullah fawqa aydihim, kemudian tajri bi a'yunina, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, ini ayat-ayat mutasyabihat juga, ya, yang mana ahli sunnah, orang-orang yang dijaga imannya oleh Allah, maka mereka mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat maknanya kecuali Allah. Apa sih makna Allah itu istiwa? Ya tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Ya nggak boleh kita kemudian menafsirkannya dengan makna-makna yang menyamakan Allah dengan makhluk. Nggak boleh kita katakan istiwa itu artinya Allah membutuhkan tempat duduk dan bersemayam di atasnya. Nggak boleh, karena itu nanti bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Akan bertentangan dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Atau misalnya apa yang dimaksud dengan makna yadullah fawqa aydihim, yang diterjemahkan tangan Allah. Tangan dalam arti apa? Apakah tangan dalam arti anggota tubuh seperti manusia punya dua tangan? Ya nggak bisa. Nggak boleh kita tafsirkan begitu. Ya hakikat maknanya kembalikan kepada Allah. Ya karena wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat maknanya kecuali Allah. Dan ini ujian bagi kita ya. Pertanyaannya kan mungkin begini, kenapa kok Allah tidak menjelaskan langsung maknanya? Yaitu ujian. Apakah kita kemudian taslim beriman dengan ilmu Allah yang tidak terbatas, atau malah kita menuhankan akal hingga menafsirkan sesuai dengan apa yang terbesit dalam akal kita, padahal itu bisa saja bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, inilah yang makanya mutasyabihat itu ya akhwat. Mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang tidak boleh ditafsirkan kecuali menggunakan kaidah muhkamat.
Jadi kaidahnya adalah mengembalikan makna mutasyabihat kepada makna muhkamat. Nah, caranya bagaimana? Tadi sudah saya kasih contoh ya. Ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu mutasyabihat. Bagaimana cara kita memahami Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa agar dia pemahamannya tidak menyimpang? Kembalikan kepada ayat muhkamat. Loh, apa ayat muhkamatnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, caranya begitu. Jadi apa yang kita temukan dari ayat mutasyabihat ya sudah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ketika kita bicara tentang sifat Allah, apa yang ada di benak kita itu semua bukan sifat Allah. Ya. Ketika kita bicara tentang sifat Allah, apa yang ada di benak kita sebagai manusia itu bukan sifat Allah. Karena Allah tidak bisa diukur dengan akal. Ya. Maka cukup dengan kita mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan siapapun. Baik, nah jadi intinya yang dimaksud dengan takwil dalam ayat ini adalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ay wa ma ya'lamu tafsirahu wa ta'yin li hadzal ma'na illallah. Baik, ini makna takwil yang pertama. Makna takwil yang kedua, al-aqibatu wal masir. Al-aqibatu wal masir. Al-aqibah itu artinya ya akibat. Akibat itu artinya adalah balasan ya, apa yang menjadi balasan di akhir suatu perbuatan. Nah, itu namanya al-aqibah wal masir ya. Nah, misalnya seperti firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yakni wa ahsanu aqibatan wa masiran. Ya. Jadi Allah mengatakan, jika kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya mengembalikan semua urusan kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah sebaik-baik takwil. Maksudnya apa? Mengembalikan segala urusan kepada Allah dan Rasulnya sebagai sebaik-baik tempat kembali. Sebagai sebaik-baik tempat kita mendapatkan hasil terbaik. Al-aqibah wal masir. Ya. Nah, itu makna yang kedua dari takwil. Jadi takwil maknanya aqibah wal masir. Kemudian makna takwil yang berikutnya, yang ketiga, wuqu'ul mukhbar bihi. Wuqu'ul mukhbar bihi. Ya, artinya wuqu'ul mukhbar itu apa? Takwil itu artinya menjelaskan suatu kejadian yang sebelumnya sudah diinformasikan. Jadi awalnya menginformasikan sesuatu dan apa yang diinformasikan itu memang terjadi. Nah, itu juga maknanya takwil. Misalnya Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, hal yanduruna illa ta'wilahu yauma ya'ti ta'wiluhu. Ya. Apakah mereka yandurun, menunggu? Yandurun itu artinya menunggu ya, yantazirun, bukan yandurun itu artinya melihat, bukan. Jadi apakah mereka sedang menunggu illa ta'wilah, menunggu apa yang diinformasikan oleh Muhammad? Jadi Nabi Muhammad SAW menginformasikan kepada orang-orang Arab jahiliyah bahwa nanti akan ada hari kiamat. Nanti akan ada hari pembalasan, nanti akan ada hari hisab. Nabi Muhammad sampaikan kepada orang-orang Arab jahiliyah. Nah, kita, saya dan kalian, wahai Arab jahiliyah, ya, saya itu para orang-orang beriman dan mereka yang tidak beriman, sama-sama menunggu kabar ini, takwil, kabar. Ya, wa yauma ya'ti ta'wiluhu, dan nanti ketika takwilnya itu terjadi. Dan nanti ketika apa yang diinformasikan sebelumnya tentang hari kiamat itu akan terjadi. Nah, jadi arti takwil di sini adalah wuku al-mukhbar bihi. Takwil di sini maknanya adalah kejadian yang pasti terjadi yang sebelumnya sudah sempat diinformasikan. Ya tentu kan kalau sekarang belum ya, hari kiamat belum terjadi gitu ya. Nanti, tapi kita wajib yakin sebagai seorang beriman kan kita wajib yakin ada hari kiamat walaupun belum terjadi. Nah, maka kalau nanti pas hari kiamat itu terjadi, maka inilah maksud dari yauma ya'ti ta'wiluh. Ya, pada hari di mana kiamat itu akan terjadi, ya. Baik. Terus juga dalam surah Yunus, bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmih walamma ya'tihim ta'wiluh. Nah, ini juga mirip, ya. Dan mereka mendustakan apa yang mereka tidak tahu ilmunya. Nah, ini kisahnya terkait dengan kaum para nabi. Kaum para nabi yang diancam dengan azab ketika mereka tidak beriman. Ya. Kalau kalian tidak beriman, maka Allah akan turunkan azab kepada kalian. Nah, mereka mendustakan azab itu.
mereka tidak percaya dengan azab itu. Walamma ya'tihim ta'wiluhu. Tapi ketika azab itu datang, artinya apa yang diinformasikan sebelumnya oleh para nabi, terjadilah apa yang terjadi dan akhirnya mereka dijatuhkan azab yang sebelumnya sudah diinformasikan tapi mereka tidak meyakininya atau malah mereka mendustakan. Maka ketika Allah katakan walamma ya'tihim ta'wiluh, maksudnya adalah ketika terjadi apa yang telah diinformasikan sebelumnya oleh para nabi dari azab-azab tersebut, ya akhirnya ya sudah terjadilah mereka termasuk orang-orang yang diazab. Nah, jadi kata takwil ya akhwat, kata takwil dari ayat ini maknanya adalah wuku al-mukbar bihi, yaitu suatu peristiwa yang terjadi setelah sebelumnya diinformasikan. Ya, sebelum terjadi apa? Jadi misalnya begini contoh sederhananya ya. Misalnya contoh sederhananya begini. Misalnya saya sebagai seorang dosen mengatakan kepada kalian, wahai tholibat, ya persiapkan. Sebentar lagi kita akan ujian. Sebentar lagi kita akan ada UAS. Belajarlah baik-baik. Nah, ketika nanti saat UAS itu datang, wa yauma ya'ti ta'wiluh. Nah, gitu ya. Wa yauma ya'ti ta'wiluh. Dan ketika hari UAS itu datang, nah itu disebut takwil dari apa yang diinformasikan sebelumnya, ya. Nah, itu istilah takwil maknanya wuku al-mukbar bihi. Kemudian ta'wil juga maknanya adalah madlulur ru'ya. Ta'wil juga artinya madlulur ru'ya. Madlulur ru'ya itu artinya adalah tafsir atas suatu mimpi. Ya, jadi ada orang yang bermimpi, lalu apa yang dia mimpikan itu ditafsir dan terjadi. Ya, apa yang dimimpikan ditafsirkan lalu terjadi. Itu juga maknanya ta'wil. Makanya kan sering kita dengar ta'wil mimpi, gitu ya. Nah, jadi madlulur ru'ya itu artinya ta'wil mimpi. Nah, contohnya misalnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan kami telah menjadikan engkau wahai Yusuf, atau ketika Tuhanmu menjadikan engkau wahai Yusuf sebagai nabi, yajtabi. Yajtabika itu artinya yastofak ya, yastofik. Jadi yajtabika itu artinya memilih. Ketika Yusuf dijadikan seorang nabi, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan di antara mukjizat Nabi Yusuf adalah bisa mentakwil ahadits, bisa mentakwil suatu kejadian. Jadi suatu kejadian bisa ditafsirkan, nah ini tujuannya apa, nanti apa yang akan terjadi gitu ya. Nah itu adalah salah satu mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ahadits di sini maksudnya dalam mimpi. Ya. Kemudian dalam ayat yang dalam surat yang sama, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih. Ya, dan kemudian Nabi Yusuf berkata, la ya'tikuma ta'am, kalian tidak akan mendapatkan makanan yang akan diberikan kepada kalian. Ini teman-temannya yang ada di ini ya, yang ada di Sijen ya. Nabi Yusuf kan kemudian ditemukan dengan dua orang yang juga berada dalam penjara Mesir ya. Dan akhirnya Nabi Yusuf mengatakan illa nabba'tukuma bita'wilih. Ketika mereka bermimpi, lalu mereka menyampaikan mimpinya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, ya tidaklah datang makanan kepada kalian kecuali aku akan berikan informasi kepada kalian tentang takwil mimpi yang kalian mimpikan. Ada satu orang yang bermimpi kalau dia membawakan makanan untuk tuannya. Lalu kemudian ada lagi satu orang yang bermimpi dia sedang disalib dan kepalanya dipatuhi oleh burung. Nah, akhirnya ditawilkan oleh Nabi Yusuf kalau yang pertama akan dibebaskan, sedangkan yang kedua akan dihukum mati. Nah, itu takwil dari Yusuf atas mimpi mereka. Wa minha wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimi. Nah, ini orang-orang yang berada di sekitar Raja Mesir. Jadi ketika itu Raja Mesir bermimpi, ya, dia mendapati ada sejumlah hewan yang memakan hewan yang lain gitu ya. Dan akhirnya para pembesar-pembesar kerajaan mengatakan, wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimin. Kami tidak tahu cara mentakwil mimpi Anda wahai raja. Nah, jadi takwil di sini menafsirkan mimpi. Dan kemudian dalam surat yang sama Nabi Yusuf mengatakan, ana unabbiukum bita'wilih. Ya, saya akan mentakwil mimpi sang raja. Artinya menafsirkan makna dari mimpi sang raja. Ya, kemudian dikatakan hadza ta'wilu ru'ya min qablu. Nah, ini perkataan Nabi Yusuf ya, perkataan Nabi Yusuf yang pernah menyampaikan mimpinya kepada Nabi Yakub. Ya, kepada Nabi Yakub beliau bermimpi ada ahada asyara kaukaba, ada 11 bintang yang sujud kepada Nabi Yusuf. Dan ketika Nabi Yusuf nanti menjadi seorang seorang menteri keuangan, bendahara, lalu kemudian keluarganya Nabi Yakub dan anak-anaknya, saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian datang ke Mesir, mereka sujud kepada Nabi Yusuf, menghormati Nabi Yusuf, dan ketika itulah Nabi Yusuf mengatakan hadza ta'wilu ru'ya min qablu. Inilah ta'wil atau tafsir dari mimpiku yang sebelumnya aku
aku pernah sampaikan kepada ayahanda. Jadi artinya ini cerita-cerita istilah takwil ya yang ditemukan banyak sekali dalam surah Yusuf yang intinya menjelaskan bahwa maknanya adalah tafsir atas mimpi. Ya, tafsir atas sesuatu yang terlintas ketika seseorang dalam kondisi tidur. Nah, makanya ada ilmu tersendiri namanya takwil mimpi, takwilul ahlam. Jadi kalian baca kitab Tafsirul Ahlamnya karya Imam Muhammad ibn Sirin. Nah, itu ulama tabi'in yang memang ahli dalam takwil mimpi. Ya, sering dijadikan rujukan oleh para tabi'in ketika ada orang bermimpi datangi Muhammad ibn Sirin. Ya, tokoh sahabat, ulama besar, tabi'in yang ahli takwil. Baik, kemudian takwil juga maknanya adalah bayanus sabab al-hamil alaiha. Bayanus sabab al-hamil alaiha. Menjelaskan sebab yang melatar belakangi suatu perbuatan. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu, ya ada orang melakukan sesuatu, lalu ditanya, apa alasan kamu melakukan ini? Maka ketika dia menjelaskan alasannya, itu namanya disebut takwil. Ya. Ini tadi yang nanya nih, apa Ustaz? Jadi siapa? Tadi siapa namanya? Muhammad ibn Sirin. Ya, yang memiliki kemampuan mentakwil mimpi dari kalangan tabi'in. Muhammad ibn Sirin. Nah, jadi takwil juga maknanya adalah menjelaskan ya alasan kenapa melakukan sesuatu. Itu disebut takwil. Nah, ini kisahnya atau takwil dari makna yang kelima ini kita bisa melihat dari kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, kan kita tahu Nabi Khidir itu kan diutus untuk menguji Nabi Musa ya. Lalu kemudian dia melakukan 3 perbuatan yang semuanya diingkari oleh Nabi Musa. Gimana tuh ayatnya? Mana ayatnya? Yang hafal nggak ayatnya dalam surah Al-Kahfi? Yang nanti dijelaskan ya, ammas safinatu fakana limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an na'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما ya apa lagi rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an gimana tadi wa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri an amri dzalika ta'wilu alaihi sabra. Nah, jadi artinya ketika Nabi Khidir mengatakan dzalika ta'wil ma lam tasti alaihi sabra, maksudnya adalah inilah sabab ya, yaitu dzalika as-sabab. Dzalika sabab al-hamil ya alama fa'altu. Ya, inilah sebab-sebab kenapa aku melakukan apa yang sebelumnya aku lakukan dan kamu tidak bisa bersabar wahai Musa. Ketika aku membolongi kapal para orang-orang miskin, ketika aku membunuh seorang anak kecil, ketika aku membangun tembok yang ada di kampung yang kampung yang penduduknya tidak mau memberikan jamuan makan kepada kita. Nah, apa alasan aku melakukan ini gitu kan? Zalika ta'wil ma lam tasti alaihi sabra. Lalu disebutkan alasan-alasannya. Nah, alasan-alasan yang dijelaskan itulah yang di dalam bahasa Al-Qur'an disebut takwil. Ya. Jadi alasan dari suatu perbuatan itu disebut takwil. Jadi kalau misalnya nih ada teman kalian gitu ya, ada teman kalian di pagi harinya kok melakukan hal-hal yang aneh gitu kan? Aneh-aneh nih, suatu yang nggak wajar dilakukan. Di siang harinya dia menjelaskan, sebenarnya tadi saya melakukan ini karena ini. Berarti dia sedang mentakwil apa yang dia lakukan pada pagi itu. Maka dia sedang melakukan takwil namanya gitu ya. Jadi kalau kalian tanya, kalian begini, ketika ada teman kalian melakukan sesuatu, tapi kalian merasa aneh, kalian tanya, apa takwil perbuatanmu? Gunakan istilah takwil gitu ya. Biar familiar dengan bahasa baru. Jadi jangan nanya sekedar, apa sih, kamu kenapa sih melakukan ini? Bukan. Ya bisa saja, tapi tambahkan dengan apa takwilnya gitu ya. Nah, biar ketemu ada mufradat baru yang bisa digunakan. Nah, jadi takwil itu maknanya seperti itu.
Baik, ini makna yang berapa nih? Yang kelima. Ya, bisa lagi enggak? Jadi makna takwil di dalam Al-Quran itu ada 5 ya. Makna takwil di dalam Al-Quran itu ada 5. Maknanya adalah tafsir itu sendiri, atau maknanya adalah akibat atau hasil yang terjadi di akhir. Kemudian makna takwil juga adalah terjadinya sesuatu yang dikabarkan, ukul mukbar bihi. Takwil juga maknanya adalah penjelasan atas mimpi, dan takwil juga adalah penjelasan tentang suatu perbuatan yang dilakukan dan alasan yang melatar belakanginya. Nah, itu makna takwil di dalam penggunaan Al-Qur'an. Nah, sekarang makna takwil secara istilah. Ya, makna takwil secara istilah. Jadi istilah takwil yang digunakan ketika kita bicara tentang agama. Istilah takwil yang digunakan ketika kita bicara tentang menafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau dalam masalah-masalah fikih, akidah dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kata Syekh Az-Zahabi ada dua pemaknaan, ya, ada dua pemaknaan takwil yang itu berbeda antara salaf dan mutaakhirin. Yaitu istilah takwil yang digunakan oleh generasi salaf. Salaf itu berarti generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ketika mereka menggunakan kata takwil itu punya makna tersendiri, dan ini berbeda dengan istilah takwil yang digunakan oleh mutaakhirin, ya, kalangan ulama mutaakhirin. Nah, apa maknanya? Kalau menurut salaf, maka ini beliau lebih cenderung ini sebenarnya beliau mengutip pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Syekh Ibnu Taimiyah itu membedakan definisi takwil menurut salaf dan mutaakhirin. Nah, beliau dalam hal ini taklid kepada Imam Ibnu Taimiyah. Nah, jadi menurut salaf, takwil itu artinya adalah tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu sawa'un awafaqa dhahirahu aw khalafah. Jadi takwil itu maknanya adalah menafsirkan suatu ungkapan, menafsirkan suatu ayat atau suatu makna dari suatu ungkapan, apakah makna yang disampaikan, apakah makna yang diajukan itu sesuai dengan zahirnya lafaz atau tidak sesuai. Ya, sesuai dengan zahirnya lafaz atau tidak sesuai. Artinya selama dia tidak makna yang tidak sesuai itu tidak bertentangan dengan syariat, ya nggak masalah. Contoh nih ya. Contoh. Misalnya adalah ketika menafsirkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat senang. Wah, karena Allah sudah memberikan kemenangan dengan terbebaskannya kota Mekah, maka turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi sebaliknya ada sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab, ya, mengatakan, ya, kata Umar bin Khattab, ada perkataan beliau yang masyhur itu, saya lupa perkataan beliau. Jadi beliau kurang lebih mengatakan begini, idza kamula syai'u naqusa, ya, au kama qala. Jadi sesuatu itu kalau dia sempurna, pasti akan ada yang berkurang. Sesuatu kalau sempurna, pasti ada yang berkurang. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkan umat ini dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath, di satu sisi sebagai informasi kemenangan, tapi di sisi yang lain di belakang itu ada makna tersembunyi bahwa ini mengisyaratkan nyawa atau masa kehidupan Rasulullah di dunia sudah semakin berkurang. Artinya sebentar lagi Rasulullah akan meninggal. Ya. Jadi kalau yang namanya sempurna akan ada yang berkurang. Islam menang, Islam jaya, berarti akan ada tanda-tanda sebagai isyarat Rasulullah akan meninggal. Nah, itu makna dari Rasul meninggal ini tadi dari ayat idza jaa nasrullahi wal fath, itu makna yang disebut takwil, tapi dia kan tidak sesuai dengan zahirnya. Tidak sesuai dengan tekstualnya ayat. Dan itu nggak ada masalah, ya. Nah, inilah yang nantinya kalau di dalam ilmu tafsir akan tercipta suatu produk tafsir, namanya disebut dengan at-tafsirul isyari. Nah, nanti ada istilah tafsir isyari. Jadi tafsir isyari itu adalah tafsir yang diambil lewat isyarat-isyarat, tapi tidak menggunakan tekstualnya ayat. Nah, jadi isyarat-isyarat dari Al-Quran. Baik. Nah, di antara para ulama yang sering menggunakan kata takwil dari kalangan salaf untuk makna yang pertama ini seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari atau sebagian tabi'in seperti Mujahid. Fayakunu ta'wilu wa tafsiru ala hadza mutaradifain. Maka kata Syekh Az-Zahabi, ya, kalau kita memaknai takwil adalah tafsirul kalam, maka takwil dan tafsir berdasarkan definisi ini adalah dua istilah yang mutaradifain. Dua istilah yang sinonim.
Jadi kalau dikatakan apa itu takwil, ya tafsir. Apa itu tafsir? Ya takwil gitu ya. Kalau menggunakan makna yang pertama ini. Wa hadza huwa ma'anahu Mujahid min qawlihi innal ulama ya'lamuna ta'wilah. Dan inilah yang dimaksud oleh Mujahid, seorang tabi'in yang murid dari Ibnu Abbas, mufassir dari kalangan tabi'in, yang mengatakan innal ulama ya'lamuna ta'wilahu. Sesungguhnya para ulama mengetahui takwilnya. Maksudnya adalah para ulama mengetahui tafsirnya. Jadi takwil dan tafsir itu secara makna istilah menurut salaf itu sama saja. Ya, apa itu makna tafsir? Ya, yang seperti tadi kita bahas ya. Ilmun yufhamu bihi kitabullah ta'ala wa bayanu ma'anihi wa istikhraji ahkamihi wa hikamihi. Nah, itu definisi tafsir yang nanti juga sama dengan definisi takwil menurut pendapat yang pertama ini indasar. Yakni Al-Quran. Ta'wiluhu yakni ta'wil Quran. Wa ma ya'nihi Ibnu Jarir At-Tabari biqaulihi fi tafsirihi al-qaulu fi ta'wili qaulihi ta'ala kadza wa kadza wa biqaulihi ikhtalafa ahlu ta'wil fi hadhil ayat wa nahwu dzalik. Nah, jadi perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, perkataan Imam Mujahid ya yang mengatakan takwil atas suatu ayat itu maksudnya adalah tafsir atas suatu ayat. Nah, jadi intinya menurut salaf takwil itu tidak beda dengan tafsir. Ya takwil tafsir adalah takwil. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, nafsul murad bil kalam. Nah, makna yang kedua, nafsul murad bil kalam. Ini sebenarnya menyempitkan makna, ya. Menyempitkan makna. Jadi artinya takwil itu maknanya adalah ya apa yang diinginkan dari ungkapan itu. Apa yang diinginkan dari ungkapan itu dengan hanya membatasi maknanya sesuai dengan zahirnya. Nah, itulah yang kemudian tadi saya katakan membatasi makna hanya dari sisi zahirnya saja. Ya, sedangkan kalau makna yang pertama kan tafsir itu lebih luas, bukan hanya zahirnya, tapi juga bisa saja makna isyarat dari suatu lafaz. Ya. Nah, maka kata Syekh Az-Zahabi, fa in kana al-kalamu talaban kana ta'wiluhu nafsul fi'lil matlub. Kalau misalnya ungkapan itu wujudnya adalah tolab, ya tolab itu artinya perintah atau permintaan untuk melakukan sesuatu, berarti takwilnya adalah melaksanakan perintah itu. Misalnya begini ya akhwat. Allah mengatakan ya wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa takwil dari ayat ini? Apa takwil dari ayat wa aqimus shalah, dirikanlah salat? Maka takwilnya kita katakan Allah ingin kita mendirikan salat. Nah, gitu ya. Jadi ketika Allah mengatakan dirikanlah sholat, takwilnya Allah ingin kita melakukan sholat. Ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, apa takwilnya? Allah ingin kita menjalankan ibadah puasa. Ya. Ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya Allah menetapkan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan kepada orang tua berbuat baiklah. Berarti takwilnya adalah Allah ingin kita menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyembah selain Allah, tidak berbuat syirik, dan Allah ingin kita memuliakan dan menghormati orang tua. Nah, jadi takwilnya begitu. Ya takwil itu nafsul makna, nafsul murad bil kalam. Ya takwil itu adalah apa yang diinginkan dari suatu ungkapan. Itu namanya takwil, ya. Wa in kana khabaron kana ta'wiluhu nafsu syai' al-mukhbar bihi. Kalau ungkapan itu adalah suatu kabar, berarti takwilnya adalah ya kejadian yang dikabarkan itu gitu ya. Nah, itu takwil. Wa hadza fi nazar Ibnu Taimiyah huwa lughatul Qur'an allati nazala biha. Dan ini menurut Ibnu Taimiyah kata Syekh Az-Zahabi adalah bahasa yang memang Al-Qur'an turunkan untuk kita adalah dalam rangka agar diamalkan. Agar kita kemudian menjalankan apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Baik. Ini makna at-ta'wil inda salaf. Ya. Sekarang makna ta'wil indal mutaakhirin. Nah, kalau makna ta'wil indal mutaakhirin, maka dia bukan hanya sekedar tafsir. Makna ta'wil indal mutaakhirin itu malah mengalihkan makna. Ya, mengalihkan makna. Sarful lafzi anil makna rajih ilal makna al-marjuh lidalilin yaqtarinu bihi. Jadi kalau definisi takwil menurut mutaakhirin itu adalah mengalihkan makna dari suatu lafaz, dari maknanya yang rajih kepada maknanya yang marjuh. Lidalilin yaqtarinu bihi. Ke atas dasar ditemukan dalil yang menguatkan makna yang marjuh daripada makna yang rajih. Fal muta'awwilu mutalabun bi amrain. Saya jelaskan ini maksudnya apa ya. Fal muta'awwilu mutalabun bi amrain.
Maka ketika takwil dimaknai seperti ini, orang yang sedang mentakwil itu wajib melakukan dua hal. Wajib melakukan dua hal. Seorang muawwil atau muta'awwil itu wajib melakukan dua hal. Kalau kita maknanya adalah mengalihkan makna yang marroji kepada marjuh karena suatu dalil. Apa itu yang pertama? An yubayyina ihtimal al-lafzi lil ma'na alladhi hamalahu alaihi. Pertama, dia harus membuktikan bahwa lafaz itu memang memiliki makna yang lebih dari satu, yaitu makna rojih dan makna marjuh tadi. Contoh ya. Contohnya, misalnya perintah, fi'lul amri. Fi'lul amri, perintah. Ya. Yang namanya fi'lul amri atau perintah dengan semua lafaz-lafaz fi'l amr, wa aqimus shalah, kemudian apa? Uzkurullah, kemudian wa atimul hajja wal umrata lillah, ya. Itu kan fi'il amr semua tuh, fi'il amr, ya. Fal yatawaddo, itu fi'il amr. Nah, fi'il amr itu di dalam bahasa Arab dia memiliki dua kemungkinan makna. Dia memiliki dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah makna rojih, bahwa yang namanya perintah wajib. Makna rojih itu makna yang paling kuat. Kalau marju itu makna yang lemah. Ya, jadi roji itu makna yang kuat, marju makna yang lemah. Nah, yang namanya perintah dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Rojihnya adalah wajib, marjuhnya adalah tidak wajib, tapi anjuran saja, yang dalam bahasa kita nanti sunnah. Ya, jadi makna dari perintah yang rojih adalah wajib, makna dari perintah yang marjuh, yang lemah adalah sunnah. Nah, jadi seorang muta'awwil harus jelaskan dulu. Contohnya seperti ini. Harus jelaskan dulu bahwa yang namanya perintah itu memang dalam bahasa Arab punya dua makna seperti ini. Maka kalau misalnya ada suatu lafaz kok nggak punya dua makna, nggak bisa ditakwil. Suatu lafaz yang tidak punya dua makna nggak bisa ditakwil. Jadi harus dijelaskan dulu dari sisi pendekatan bahasa Arab, memang dia mengandung dua makna. Itu satu. Yang kedua, an yubayyina ad-dalil alladhi awjaba sarfal lafzi an ma'nahu ar-raji ila ma'nahu al-marju wa illa kana ta'wilan fasida. Dan yang kedua, dia harus mendatangkan dalil. Dia harus mendatangkan dalil eksternal yang menguatkan takwil dia untuk mengambil makna yang marjuh dan meninggalkan makna yang rajih. Jadi hukum asalnya ya akhwat, hukum asalnya suatu lafaz itu harus diamalkan sesuai makna rajih. Tetapi bisa saja yang diambil malah makna marjuh. Nah, ketika dia mengambil makna marjuh berarti dia sedang mentakwil. Tetapi ketika dia ingin mentakwil dengan mengambil makna marjuh, dia harus mendatangkan dalil. Dia harus mendatangkan dalil yang menguatkan makna marjuhnya tadi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan dalil, maka takwilnya dikategorikan takwil yang fasid. Takwil yang rusak. Maka takwil itu ada dua. Ya, akhwat, takwil itu ada dua. Ada takwil sahih, ada takwil fasid. Contoh ya, saya sebutkan contoh-contoh masing-masing dari takwil sahih dan fasid ini secara contoh dalam fikih lah ya, karena apa lebih mudah dipahami. Contoh misalnya begini, Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bersabda, "Idza ataita majja'aka falyatawadda lis-shalah." Kalau kalian hendak tidur, maka berwuduklah sebagaimana wuduk ketika mau sholat. Saya tanya ya, Pak, berwuduklah itu perintah bukan? Perintah. Perintah. Nah, wuduk sebelum tidur apa hukumnya? Sunnah. Sunnah. Sunnah kan diperintahkan. Wajib. Rojih. Kalau tidak wuduk sebelum tidur berarti dosa nggak? Enggak juga. Tidak. Mustahab. Wajib atau sunnah? Wajib apa sunnah? Hah? Gimana Ustaz? Wuduk sebelum tidur itu wajib apa sunnah? Berhubung kalimatnya perintah itu jadi wajib Ustaz. Jadi rojih. Ustaz. Mustahab Ustaz. Kalian belum belajar usul fikih, belum belajar takwil namanya kalau hukumnya masih wajib. Jadi kalau secara hukum asal ya, wudhu sebelum tidur itu wajib secara hukum asal karena itu perintah, ya kan? Tetapi perintah ini ditakwil. Para ulama sepakat perintah ini harus ditakwil, bukan kepada perintah wajib, tapi perintah yang sunnah. Ya, kenapa kok perintahnya ditakwil kepada yang sunnah? Karena tidur itu bukan ibadah.
Dan tidak disyaratkan yang namanya tidur itu harus suci dari hadas. Itu semua ijma ulama. Ya. Karena tidur bukan ibadah, maka tidak ada syarat harus suci dari hadas. Nah, maka perintah Nabi untuk wudhu sebelum tidur bukan perintah yang wajib, tapi sifatnya anjuran saja. Dan karena perintahnya sifatnya anjuran, secara fikih nanti hukumnya sunnah. Ya, nah, ini cara memahaminya begitu. Atau contoh lain, misalnya Rasulullah mengatakan, ya ahlal Quran autiru, wahai para penghafal Quran, sholat witirlah. Nah, sholat witirlah itu perintah bukan? Perintah. Nah, perintah. Sholat witir sendiri hukumnya apa? Wajib. Wajib. Nah, kalau tidak sholat witir berdosa berarti. Berarti ada sholat wajib yang ke-6. Berarti ada sholat wajib yang ke-6 selain sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Namanya sholat witir gitu. Oh ya. Hah? Sunnah. Wajib atau sunnah? Baik. Mayoritas ulama berpendapat sholat witir itu hukumnya sunnah. Duh, kan bukannya perintah. Kalau perintah wajib. Nah, kita katakan ditakwil gitu. Jadi ditakwil dari perintah wajib menjadi sunnah. Nah, pertanyaan begini, kok bisa dijadikan sunnah? Ya, maka harus datang dalil. Harus ada dalil lain agar takwilnya itu benar gitu ya. Dan akhirnya didatangkanlah dalil dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas shalah? Ya Rasul, apa sih salat yang difardukan kepadaku? Rasul mengatakan, as-salawatul khamsu illa an tatawwa syai'a. Kamu hanya wajib salat 5 waktu saja. Kalau ingin menambah yang lain, dia terhitung tatawwu. Terhitung tatawwu berarti sunnah. Nah, maka setiap perintah-perintah untuk mendirikan ibadah sholat di luar sholat 5 waktu, para ulama mengatakan perintahnya sifatnya anjuran saja. Tidak sampai kepada wajib. Nah, jadi artinya ini namanya takwil nih, mengalihkan perintah wajib menjadi perintah sunnah. Ya. Nah, ini takwil yang seperti ini, yang didasarkan kepada 2 syarat tadi. Pertama, membuktikan bahwa lafaz itu memang ada 2 makna. Dan yang kedua, mengalihkan kepada makna yang lemah berdasarkan dalil, itu namanya disebut takwil sahih. Itu namanya takwil yang benar. Ya. Tapi kalau takwil fasid, misalnya apa contohnya takwil fasid? Misalnya contoh takwil fasid nih ya, takwil yang rusak. Misalnya seperti sebagian yang menafsirkan ayat matna wa thulatsa wa ruba. Nikahlah dengan wanita yang kau sukai 2, 3, 4. Maksudnya adalah ditakwil 2 plus 3 plus 4. Sama dengan 9. Nah, itu takwil fasid itu namanya ya. Jadi yang menafsirkan poligami boleh sampai 9 istri dengan alasan 2 plus 3 plus 4, nah itu disebut takwil fasid. Ya. Kita bahas dalam tafsir ayat ahkam di mustawa sebelumnya. Imam Al-Qurtubi membantah habis-habisan ini ya, tafsir seperti ini. Dan dia mengatakan ini termasuk takwil yang rusak, takwil yang fasid. Apalagi ada yang mengatakan bukan 9, tapi 2 tambah 2 plus 3 tambah 3 plus 4 tambah 4. Karena masna itu artinya 22. Ya, thulatsa 33, ruba 44 gitu ya. Jadi 2 tambah 2 plus 3 tambah 3 plus 4 tambah 4. Nah, totalnya nanti kita hitung sendiri berapa itu. Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Atau 2 kali 2 plus 3 kali 3 plus 4 kali 4. Ya, 2 kali 3 berarti 2 kali 2 4. 3 kali 3 9. 4 kali 4 16, berarti 4 tambah 9 tambah 16. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, itu tentu takwil fasid semua itu ya, karena ini bertentangan dengan hadis Nabi yang memerintahkan poligami tidak boleh lebih dari 4 istri ya. Baik. Nah, jadi takwil itu ya akhwat, takwil dalam penggunaan mutaakhirin ya, yang maknanya adalah mengalihkan suatu makna dengan mengambil makna yang lemah dan meninggalkan makna yang kuat ya. Itu secara penggunaan sah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tapi dengan catatan harus memenuhi 2 syarat. Harus memenuhi 2 syarat tadi. Syarat yang pertama memang lafadznya mengandung 2 makna. Dan syarat yang kedua, ketika dialihkan kepada makna yang lemah harus mendatangkan dalil. Kalau salah satu dari 2 syarat ini tidak terpenuhi atau malah dua-duanya tidak terpenuhi, maka takwilnya adalah fasid. Ya, dan biasanya kalangan yang menafsirkan Al-Quran secara sembrono, yang bahkan menyimpulkan hukumnya dengan kesimpulan yang menyimpang, itu biasanya menggunakan pendekatan takwil, tapi tidak memenuhi syarat-syarat
takwil. Contoh seperti kias lah. Kias itu mirip seperti takwil ya. Kias itu kan mengkiaskan suatu hukum kepada hukum yang lain. Tapi yang namanya kias itu ada dua juga. Ada kias sahih, ada kias fasid. Ada kias yang boleh, ada kias yang tidak boleh. Ada kias yang benar, ada kias yang rusak. Misalnya begini, bisa nggak kita mengkiaskan? Saya mau sholat zuhur 2 rakaat aja lah, kias kepada subuh. Boleh nggak? Boleh nggak? Saya sholat zuhur 2 rakaat aja, kias kepada subuh. Boleh nggak? Nggak boleh, Ustaz. Ya nggak boleh. Kiasnya benar nggak kiasnya? Nggak Artinya dari salah. kias bukan? Dari sisi kias bukan? Dari sisi kias itu kias, tapi dari sisi apakah memenuhi syarat kias? Tidak memenuhi. Karena syarat kias itu diantaranya adalah la qiyasa finna, la qiyasa ma'an nas. Tidak boleh kias ketika sudah ada nasnya. Ya sholat zuhur itu sudah ada nasnya, sholat subuh itu ada nasnya, maka tidak bisa saling kias. Ya. Tapi begini ya, Pak, bisa nggak kiasnya begini? Kan ada yang namanya sholat sunnah 2 rakaat ya setelah wudhu. Namanya disebut sholat syukril wudhu. Boleh nggak? Saya juga mau sholat 2 rakaat setelah mandi dari haid. Boleh nggak? Boleh, Ustaz. Itu karena kias. Nah, kias. Tapi kiasnya sahih atau fasid? Atau fasid? Farid. Hah? Kiasnya Tidak sahih. atau sahih? Tidak sahih. Tidak sahih. Kenapa nggak sahih? Kenapa nggak sahih? Kalimat apa sebelum haid itu mandi, yaitu termasuk kias. Tapi kalau ketika dianjurkan untuk Setelah mandi janabah, setelah mandi janabah selepas haid, ada nggak sholat 2 rakaat sunnah seperti dikiaskan kepada wudhu? biasanya ada, Ustaz. Kayak menggantikan kodok sholat gitu. Enggak, bukan masalah kodok. Kan gini, setelah wudhu itu kan ada sunnah sholat 2 rakaat. Setelah wudhu ya, namanya disebut sholat syukril wudhu. Seperti yang dilakukan oleh Bilal dan kemudian diakui oleh Nabi SAW. Dan Rasul menambahkan pahalanya besar kan, sholat 2 rakaat itu sampai diampuni dosa-dosanya. Nah sekarang pertanyaan begini, kalau dalam sholat ini kan dalam wudhu gitu ya, setelah wudhu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah juga disunnahkan sholat 2 rakaat setelah mandi janabah? Nah itu pertanyaannya gitu ya. Disunnahkan tidak? Setelah Tidak. mandi janabah loh, bukan setelah wudhu. Oh, tidak, Ustaz. Kenapa Setelah tidak? ya. Ya setelah ya, kalau sebelum ya nggak boleh, belum mandi nggak boleh sholat. Setelah mandi janabah. Nah, boleh nggak sholat sunnah 2 rakaat ya? Jawabannya itu disunnahkan juga. Dan kiasnya kias sahih. Kenapa kiasnya sahih? Karena illatnya sama. Illatnya adalah kalau wudhu itu lit-taharah minal hadatsil asghar. Sedangkan kalau setelah mandi lit-taharah minal hadatsil akbar, dan dua-duanya dalam rangka untuk tathhir minal hadas. Ya, dua-duanya dalam rangka bersuci dari hadas. Nah, karena setelah berwudu yang tujuannya bersuci dari hadas disunnahkan sholat 2 rakaat, maka begitu juga setelah bersuci dari hadas besar. Walaupun tidak ada hadis khusus yang mengatakan sholatlah 2 rakaat setelah mandi janabah, nggak ada. Tapi para ulama mengatakan itu pun disunnahkan atas dasar kias. Ya, dan ini kiasnya sahih. Kenapa kiasnya sahih? Pertama, tidak ada nas yang bertentangan, tidak ada dalil yang bertentangan dengan kias ini, ya. Dan yang kedua, atas dasar illah jami'ah bainahuma, adanya illat yang menyamakan antara dua kasus ini tadi. Ya, ada illat yang menyamakan 2 kasus ya. Nah, jadi ini kias seperti ini sah secara fikih ya. Nah, maka kias itu ada 2, ada kias yang fasid, ada kias yang sahih ya. Contoh kias yang lain yang juga hukumnya kias yang sahih ya. Misalnya begini. Kalau kita membaca hadis-hadis tentang mandi janabah, tidak ada dalam hadis mandi janabah itu kumur-kumur, nggak ada. Ya, coba kalian baca hadis tentang mandi janabah, nggak ada kumur-kumur gitu. Yang ada dalam hadis tentang wudu gitu ya. Nah, dalam hadis tentang wudu gitu. Tapi para ulama sepakat kumur-kumur dalam mandi janabah itu ada juga. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan sebagaimana dalam wudu. Ya. Kemudian contoh kias yang lain. Setelah wudu kita membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, setelah mandi janabah ada nggak doanya? Ada juga.
dan duanya sama. Nah, itu namanya kias itu ya. Itu kias antara praktek wudhu dan mandi janabah yang dia dua-duanya dianggap sah karena kiasnya sahih karena ilahnya adalah sama, yaitu littoharoh ya. Ilahnya littoharoh. Ya sama seperti haramnya narkoba. Kenapa haram narkoba? Padahal dalam Al-Quran nggak ada larangan untuk mengkonsumsi narkoba ya. Dia haram juga karena atas sebab kias kepada khamar. Kenapa kok kiasnya kepada khamar? Li'illah jami'ah bainahuma wa huwa sukr ya. Atau al-iskar, karena ada sifat yang menyatukan antara dua produk ini tadi, yaitu sama-sama memabukkan. Jadi kias itu dalil dalam syariat, tapi dengan catatan harus memenuhi syarat. Sebagaimana takwil itu juga metodologi di dalam memahami ayat, tapi dengan syarat harus memenuhi dua syarat takwil tadi. Sebenarnya di samping dua syarat ini ada syarat lain ya. Ditambahkan juga syarat yang berikutnya, kata para ulama usul fikih adalah yang mentakwil harus mujtahid. Jadi yang melakukan takwil itu haruslah seorang mujtahid, tidak boleh sembarangan. Jadi tidak boleh misalnya orang yang tidak punya ilmu usul fikih, nggak paham bahasa Arab, yang nggak menguasai ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, tiba-tiba dia mentakwil sembarangan, ya nggak bisa. Walaupun dia memiliki dalil dalam takwilnya, tapi kalau dia bukan ahlinya nggak bisa. Karena ini adalah wilayah ijtihad. Maka seorang yang mentakwil harus mujtahid. Nah, itu. Jadi al-muta'awwil minal mujtahidin. Ya, itu ada syarat tambahan di samping dua syarat ini. Kalau dua syarat ini kan sifatnya teknisnya. Ya. Dua syarat ini adalah teknis dalam takwil. Tapi untuk orangnya juga harus seorang mujtahid. Baik, ini takwil dari sisi maknanya. Ya. Sekarang kita akan masuk kepada al-farqu bainat tafsir wa ta'wil. Al-farqu bainat tafsir wa ta'wil. Ya. Perbedaan antara tafsir dan takwil. Nah, ini al-ulama ikhtalafu. Para ulama beda pendapat. Para ulama beda pendapat tentang perbedaan antara tafsir dan takwil, antara dua mazhab. Ya. Al-mazhabul awal, mazhab yang pertama mengatakan anna tafsir wa ta'wil amrayni mutaradifaini. Anna tafsir wa ta'wil amrani mutaradifan. Ya, pendapat yang pertama mengatakan tafsir dan takwil itu dua hal yang sama. Jadi kalau dikatakan saya ingin menafsirkan Al-Quran, ya artinya juga sama saya ingin menakwilkan Al-Quran. Jadi dua hal yang sama, ya. Nah, di antara yang berpendapat seperti ini seperti Imam Abu Ubaidah, ya, dan sebagian ulama. Qala Abu Ubaidah wa ta'ifatun ma'ahu at-tafsir wa ta'wilu bima'na wahid fahuma mutaradifan wa hadha huwa syai' indal mutaqaddimin min ulama'i tafsir, ya. Jadi pendapat yang pertama ini masyhur di kalangan para ulama mutaqaddimun, ya, dari kalangan salaf, sahabat, tabi'in, bahwa yang namanya tafsir dan takwil itu dua hal yang sama. Bagi mereka tidak berbeda antara tafsir dan takwil. Ya, tentunya dengan catatan bahwa tafsir ada kaidahnya, maka takwil akan terikat dengan kaidah tafsir. Ya. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua di kalangan para mutaakhirin bahwa yang namanya takwil dan tafsir amroni mutabayinan. Bahwa tafsir dan takwil itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi takwil dan tafsir itu dua hal yang berbeda. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apa sisi perbedaannya, gitu ya? Jadi ulama yang kedua ini mengatakan tafsir dan takwil dua hal yang berbeda, tapi mereka sendiri berbeda pendapat. Mereka sendiri berbeda pendapat. Apa yang membedakan antara tafsir dengan takwil? Nah, yang pertama, ya, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa tafsir dan takwil itu dua hal yang berbeda, anna tafsiru a'ammu minat takwil. Bahwa tafsir itu lebih umum, cakupan maknanya lebih umum daripada takwil. Nah, mereka yang berpendapat seperti itu akhirnya berbeda juga. Cakupan umumnya dari sisi mana kok tafsir lebih luas daripada takwil? Ya, ini ada beberapa pendapat. Qala Ar-Raghib Al-Asfahani, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan at-tafsir wa ammu min at-takwil. Bahwa tafsir itu lebih luas kandungannya daripada takwil. Nah, dari luas dari siapa? Ada beberapa poin. Yang pertama, aktaru ma yusta'malu at-tafsiru fil alfaz wa ta'wilu fil ma'ani ka ta'wilir ru'ya. Jadi, kebanyakan tafsir itu digunakan ketika menafsirkan lafaz. Tapi kalau takwil hanya pada wilayah makna. Jadi artinya begini ya, akhwat. Tafsir itu menafsirkan lafaz dan makna. Tapi kalau takwil hanya menafsirkan makna saja. Ya. Ini pendapat yang pertama terkait dengan tafsir lebih luas daripada takwil. Tafsir menafsirkan lafaz dan makna,
tapi takwil hanya menafsirkan makna saja. Yang kedua, wa ta'wilu yusta'malu aktsaruhu fil kutubil ilahiyyah wa tafsir yusta'malu fiha wa fi ghairiha. Takwil itu digunakan biasanya dalam persoalan-persoalan tauhid. Takwil biasanya digunakan dalam persoalan teologi tentang masalah ketuhanan. Tetapi kalau tafsir itu digunakan dalam masalah ketuhanan dan selainnya, seperti masalah hukum, seperti masalah dalam masalah qasas, ya, dalam masalah kisah-kisah dan seterusnya. Nah, jadi takwil itu lebih spesifik dalam masalah ketuhanan, pembahasan tentang masalah akidah. Tapi kalau tafsir dalam masalah akidah dan di luar akidah. Jadi artinya begini, bisa kita katakan takwil hanya membahas akidah, tapi tafsir membahas akidah dan selain akidah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa tafsiru aktsaruhu yusta'malu fi mufradatil alfaz wa ta'wilu aktsaruhu yusta'malu fil jumal. Kalau tafsir dominannya digunakan untuk menjelaskan mufradat Al-Qur'an. Tapi kalau takwil kebanyakan pada wilayah jumal. Seperti yang tadi saya contohkan ya. Ketika menafsirkan as-sirat, ihdinas siratal mustaqim, maka kalau tafsir menafsirkan apa makna sirat, apa makna mustaqim secara lughah, secara mufradat. Tapi kalau takwil cukup mengatakan takwil ayat ihdinas siratal mustaqim huwal Islam. Ini takwil aja. Jadi ihdinas siratal mustaqim langsung ditakwilkan maksudnya Islam. Nah, itu takwil. Jadi tidak menjelaskan makna sirat secara bahasa apa, makna mustaqim secara bahasa apa, itu enggak. Jadi takwil itu biasanya lebih singkat daripada tafsir, ya. Lebih singkat daripada tafsir. Kemudian wa tafsiru imma an yusta'mal fi gharibil alfaz kal bahir was sa'iba wal wasila aw fi tabayyunil murad ka qoulihi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata wa imma fi kalamin mudamminun bi qissatin la yumkinu tasawwuruhu illa bi ma'rifatiha nahwu qoulihi ta'ala wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha. Ya, wa amma ta'wil fa innahu yusta'malu marratan 'aman wa marratan khasan. Nahu al-kufru al-musta'malu taratan fil juhudil mutlaq wa taratan fi juhudil bari khasah. Wal iman al-musta'malu fit tasdiqil mutlaq taratan wa fi tasdiqi dinil haqqi taratan. Wa imma fi lafdhin mushtarak baina ma'anin mukhtalifah nahu lafaz wajada al-musta'mal fil jiddi aw wajdun, ya. Al-musta'mal fil jiddi wal wajdi wal wujudi. Al-muhim kesimpulannya begini, tafsir itu biasanya digunakan untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang gharib. Jadi sebenarnya masih ada kaitannya dengan nomor 3, ya. Masih ada kaitan dengan nomor 3, tafsir hanya menjelaskan lafaz-lafaz saja dari sisi maknanya yang asing, yang memang tidak banyak dikenal oleh orang, ya. Tapi kalau takwil itu lebih menjelaskan kepada konteksnya. Jadi misalnya ayat-ayat tertentu itu kan lafadznya A misalnya, tapi konteksnya B. Nah, jadi takwil itu menjelaskan konteks. Ya, asbabun nuzul misalnya itu takwil, ya. Tapi kalau menjelaskan lafadznya itu tafsir, ya. Nah, ini jadi dari sisi mana makna yang diinginkan gitu ya. Kalau misalnya kita hanya ingin mengetahui makna secara bahasa saja itu tafsir. Tapi kalau kita ingin mengetahui makna makna yang secara spesifik, ya, misalnya tadi disebutkan kata kufur. Kufur itu maksudnya apa? Kufur kan banyak macam-macam. Ada kufur nikmat, ya. Ada kufur dalam arti ingkar kepada Nabi Muhammad. Ada juga kufur dalam arti tidak meyakini adanya Tuhan, seperti kufurnya ateis. Nah, itu kufur-kufur yang spesifik ini tadi didefinisikan, dijelaskan oleh takwil. Tapi kalau makna kufur secara umum, ya intinya tidak dikategorikan muslim, atau dikategorikan orang yang intinya disebut kafir dalam arti bukan muslim, nah itu dia adalah wilayah tafsir. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan ya, tafsir itu lebih simpel daripada takwil, ya. Tafsir itu lebih simpel mengetahui maknanya daripada takwil. Tapi takwil itu lebih dalam, ya, lebih dalam pengenalan maknanya daripada sekedar tafsir. Ya, dua-duanya sih digunakan oleh para ulama, ya. Jadi para ulama itu ketika ingin memahami Al-Qur'an, ya tafsir dan takwil digunakan itu. Jadi tidak dipisahkan. Makanya kadang mereka juga nggak membedakan mau ini tafsir atau mau takwil, pada dasarnya untuk menemukan apa yang diinginkan oleh Allah. Baik, ada juga yang membedakan. Kalau tadi dari sisi kandungan makna, ada juga yang membedakan tafsir itu dari sisi makna yang qat'i, sedangkan takwil itu dari sisi makna yang dhanni.
Jadi suatu ayat yang dimaknai dengan makna yang intinya nggak diperselisihkan oleh para ulama, itulah yang Allah inginkan. Itu namanya qat'i. Tapi kalau misalnya maknanya itu masih memungkinkan untuk salah dan benar, sifatnya relatif, yang bersifat dhanni, itu namanya takwil. Ya. Qala al-Maturidi, Imam al-Maturidi mengatakan at-tafsir al-qata' ala anna al-murad min al-lafzi hadha wa syahadatu ala Allah annahu uniya bil lafzi hadha. Ya, fa in qama dalilun maqtu'un bihi fa sahih wa illa fa tafsirun bir ra'yi wa huwa al-manhi anhu. Jadi yang namanya tafsir itu memastikan makna ayat itu adalah ini. Misalnya kita menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ya, fawailul lil musallin. Apa tafsirnya fawailul lil musallin? Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Nah, itu namanya tafsir qat'i, berarti dia tafsir. Ya. Karena Al-Qur'an tentu lebih pantas untuk menafsirkan secara Al-Qur'an. Allah mengatakan, ya hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa yang dapat hidayah Al-Qur'an? Nah, disebutkan siapa saja sifat-sifatnya, beriman kepada yang gaib dan seterusnya. Nah, maka ini tafsir Qur'an bil Qur'an yang dia secara pasti memang itu maknanya, gitu ya. Nah, kalau dipastikan maknanya seperti itu disebut qat'i. Maka kemudian makna yang qat'i itu tadi disebut tafsir. Tapi kalau misalnya maknanya masih muhtamalat, misalnya begini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang diceraikan oleh suaminya maka iddahnya 3 kali quru. Ulama beda pendapat, apa makna quru? Ada yang mengatakan quru itu haid, ada yang mengatakan quru itu suci. Nah, maka ketika kita katakan makna quru itu adalah suci, berarti dia sedang mentakwil. Karena ada pendapat lain yang mengatakan itu adalah haid. Ya, jadi kalau masih diperselisihkan, masih muhtamal itu masih ada kemungkinan makna yang beragam. Nah, itu tidak bisa kita katakan inilah yang Allah inginkan. Enggak. Itu harus kita sandarkan kepada diri kita. Menurut saya, ini pendapat, menurut saya quru itu artinya adalah suci misalnya. Atau menurut saya ini adalah haid. Jadi nggak bisa dikatakan menurut Allah maknanya ini, nggak boleh. Gitu ya. Jadi menyandarkan suatu tafsir kepada pribadi mufassir itu takwil. Tapi menyandarkan suatu makna dari suatu ayat kepada Allah yang ingin Allah atau kehendak yang ingin Allah maksudkan di dalam ayat itu namanya disebut tafsir. Nah, itu ada yang membedakan dengan cara seperti itu, ya. Baik. Pendapat yang ketiga, at-tafsiru bayan wat'il lafzi imma haqiqatan aw majazan wa tafsiru tafsir batinul lafzi. Ya. Tafsir itu hanya menjelaskan aspek lafaz. Ya, apakah lafaz itu memiliki makna hakiki atau makna majazi. Tapi kalau takwil maka dia menafsirkan batinul lafzi, makna yang terkandung di dalam lafaz. Ya, terkandung di dalam lafaz. Nah, ini baca lagi sendiri aja lah ya. Contoh sederhananya, ini seperti perkataan Abu Thalib At-Ta'labi ya, yang mengatakan tafsir dan takwil dengan makna ini adalah Abu Thalib At-Ta'labi. Ya, misalnya seperti tafsir as-sirat yang tadi saya katakan ya, as-sirat itu ditafsirkan dengan makna at-thariq, berarti itu tafsir. Sirat ditafsirkan dengan makna at-thariq, itu tafsir. Tapi kalau as-sirat dimaknai sebagai Islam, itu takwil. Ya, as-sirat dimaknai Islam itu takwil. Ya, maka miriplah seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi ini lebih kepada pendekatan bahasanya, dan yang ke tafsir itu lebih kepada batin atau makna yang dikandung oleh lafaz. Qala al-Baghawi wa wafaqahu al-Kawashi, at-ta'wil huwa sarful ayah ila ma'nan muhtamal yuwafiqu ma qablaha wa ma ba'daha ghairu mukhalifin lil kitab was sunnati min tariq al-istinbat wa at-tafsir huwa al-kalam fi asbab nuzul al-ayati wa sya'niha wa qissatiha. Nah, kalau takwil itu bicara munasabah. Munasabah itu adalah ayat yang dihubungkan dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Ya, itu munasabah. Tapi kalau tafsir itu adalah memahami ayat berdasarkan riwayat terkait dengan sebab turunnya ayat tersebut. Berarti membaca ayat berdasarkan konteks turunnya di zaman Rasulullah. Tapi kalau untuk takwil itu tidak melihat dari sisi sababun nuzul. Intinya ayat itu apa? Ya, lalu ayat itu kemudian dikaitkan ayat sebelumnya dan dikaitkan ayat setelahnya. Karena setiap ayat itu saling menafsirkan satu sama lain. Ini kalau dalam ilmu tafsir namanya disebut munasabah. Ya, atau disebut dengan ilmu sabiq wal lahiq, ya. Nah, itu takwil. Ya, tapi kalau tafsir itu asbabun nuzul. Tapi seperti yang tadi saya katakan di awal ya, akhwat. Mau ditakwil atau ditafsir, ini dua-duanya harus digunakan. Ya, karena seorang mufassir
tidak bisa dia melepaskan tafsirnya dari asbabun nuzul. Sebagaimana seorang mufassir tidak bisa juga dia melepaskan ayat dari konteks ayat sebelumnya dan konteks ayat setelahnya. Jadi dua-duanya digabungkan untuk mendapatkan makna yang dekat kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian at-tafsir huwa bayanul ma'ani allati tustafadu min watil ibarah wa ta'wil huwa bayanul ma'ani allati tustafadu bi tariqil isyarah, ya. Nah, untuk yang keempat atau yang kelima ini mirip seperti yang tadi saya katakan di awal ya, ketika bicara tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath yang diartikan sebagai kemenangan umat Islam, lalu konteksnya adalah pembebasan kota Mekah, itu tafsir. Tapi kalau idza jaa nasrullah itu dimaknai sebagai tanda-tanda dekatnya masa wafat Rasul, itu takwil, ya. Nah, itu pendapat yang kelima. Ini kalau tidak salah pendapatnya Imam Al-Alusi ya dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Dan yang terakhir, dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Az-Zahabi. Ya, Syekh Az-Zahabi mengatakan ini pendapat yang paling kuat. At-tafsiru ma yata'allaqu bir-riwayah wa ta'wilu ma yata'allaqu bid-dirayah. Jadi tafsir itu fokusnya adalah tafsir bir-riwayah atau tafsir bil ma'thur. Sedangkan kalau takwil itu tafsir bil dirayah atau tafsir bil ra'yi. Nah, insyaallah nanti kalian akan belajar tafsir bil ma'thur ya. Jadi intinya kata Syekh Az-Zahabi yang lebih kuat maknanya adalah bahwa walladzi tamilu ilaihi an-nafsu min hadhihi al-aqwal huwa anna at-tafsira ma kana rajian ila riwayah wa at-ta'wilu ma kana rajian ila dirayah. Jadi beliau lebih cenderung kepada pendapat terakhir ya, yang mengatakan bahwa tafsir itu adalah Al-Quran ditafsirkan oleh riwayat. Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi, Al-Quran ditafsirkan oleh pendapat sahabat dan tabi'in. Nah, itulah tafsir. Tapi kalau tafsirnya itu dilakukan, penafsiran Al-Quran itu dilakukan lewat logika akal, lewat ijtihad, penggunaan bahasa, pakai dalil-dalil ijtihadi yang lain seperti qiyas dan seterusnya, maka itu lebih dekat namanya disebut takwil, yaitu terkait dengan tafsir bid-dirayah atau tafsir bir-ra'yi. Nah, tafsir bir-ra'yi nanti itu ada dua kemungkinan, bisa dia ra'yinya jaiz, bisa ra'yinya madmum, atau dalam bahasa kita bisa kita sebut ra'yi jaiz takwilnya sahih, ra'yi madmum takwilnya fasid, ya. Nah, itu makanya nanti sebenarnya Syekh Az-Zahabi lebih dominan ya membahas tafsir bir-ra'yi dengan kaitannya dengan takwil. Tapi kalau tafsir bil ma'thur memang ya, itu ada sih unsur ra'yinya tapi lebih dominan wilayah riwayat ya. Wa dzalika li anna at-tafsira ma'nahu al-kashfu wal bayan wal kashfu an muradillahi ta'ala la najzimu bihi illa idza warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw an ba'di ashabihi alladziina syahidu nuzul al-wahyi. Sebab yang namanya tafsir itu kan menjelaskan, tafsir itu kan mengungkap makna dari suatu ayat. Dan pengungkapan dari suatu makna ayat tidak akan bisa kita pastikan maknanya itu adalah makna tertentu kecuali jika didatangkan dari Rasulullah ataupun dari para sahabat yang menyaksikan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Artinya tafsir itu memastikan maknanya adalah seperti apa yang diinginkan oleh sang penjelas tafsir yang otoritatif, itu Rasulullah. Atau orang-orang yang memang sangat dekat dengan Rasulullah dan kemungkinan kecil akan terjadi kekeliruan, yaitu para sahabat. Nah, itulah yang namanya disebut tafsir bil ma'thur ya. Wa amma talfid wa amma ta'wil fa malhuzun fihi tarji'ahan muhtamalatil lafzi bid dalil. Adapun takwil seperti yang sudah kita bahas adalah merojihkan, menguatkan salah satu makna yang terkandung dengan dalil. Kan ada dua makna, ada makna rojih, ada makna marjuh, dikuatkan salah satu maknanya dengan dalil. Nah, itu takwil. Wa tarjih ya'tamidu 'alal ijtihad, dan tarjih itu pasti menggunakan ijtihad. Artinya tidak menggunakan kepastian riwayat, dia menggunakan kekuatan ijtihad. Nah, maka lebih dekat takwil itu kepada tafsir bil ra'yi, yaitu tafsir bil ijtihad ya. Qala Az-Zarkashi wa kana sababu fi istilahi katsirin 'ala at-tafriqa baina at-tafsir wa at-ta'wil at-tamyiz baina al-manqul wal mustanbat. Kata Imam Az-Zarkashi, kebanyakan para ulama yang membedakan antara tafsir dan takwil membedakannya dari sisi apakah itu tafsirnya diriwayatkan dari nakal, apakah tafsir itu diriwayatkan dari apakah tafsir itu diambil sumbernya dari nakal itu artinya dari riwayat, atau tafsir itu diambil sumbernya dari istinbat, yaitu dari ijtihad. Ya liyuhila 'alal i'timadi fil manqur wa 'ala an-nazar fil istinbat. Agar kemudian kalau tafsir itu dikembalikan kepada manqul, maka itulah yang disebut tafsir. Tapi kalau dikembalikan kepada nazar fil mustanbat, itulah yang disebut takwil ya. Baik.
Singkatnya ya akhwat, singkatnya adalah kalau ditanya misalnya marra'yu alladhi yamilu ilaihi syekh az-Zahabi fi at-tafriqah aw fil farq bain at-tafsir wa at-ta'wil, fanaqul inna at-tafsir huwa ibara an tafsir bil ma'thur aw riwayah wa at-ta'wil huwa ibara an tafsir bil ra'yi aw bil ijtihad atau bil dirayah atau bi ad-dirayah. Ini banyak istilahnya ya. Tafsiru bil riwayat wa dirayah, tafsiru bin naql wal aql, tafsiru bil ma'thur wa tafsiru bil ra'yi, tafsiru bil manqul wa tafsiru bil ma'qul, at-tafsiru bil riwayat wa tafsiru bil ijtihadat. Nah, itu mustalahat yang semuanya sama, mustalahat yang berbeda tapi maknanya sama. Nah, tafsir wilayahnya riwayat, takwil wilayahnya dirayat. Tafsir wilayahnya adalah nakal, takwil wilayahnya adalah akal. Tafsir wilayahnya ayat ya atau riwayat atau dan takwil wilayahnya adalah ijtihad.